Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyuningtyas Ratnawulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan tentunya buat teman-teman di sini, kali ini aku mau share soal-soal UP, uji pengetahuan PPG tahun lalu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah tahun lalu saya juga mengikuti PPG dan sudah lulus ya. Nah, di sini aku mau sharing-sharing aja. Kali ini yang mau aku share itu terkait dengan pendekatan konseling, karena pasti ini ada di ini ya teman-teman, di soal setiap UP pasti ada lah gitu. Nah, ini diantaranya soal-soal yang kemarin aku dapat gitu teman-teman. Tapi sebelum aku jelasin gitu, sebelum aku share, alangkah lebih baiknya teman-teman yang belum subscribe untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku ketika aku share informasi seputar PPG ya. Nah, dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan juga aktif loncengnya, aku ucapkan terima kasih banget sudah selalu support di channel YouTube aku. Semoga kalian sukses di tahun 2022 ini UP-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, ini soal yang pertama teman-teman. Penguatan atau penguatan itu reinforcement. Nah, mempunyai peran penting dalam proses belajar, sekaligus sebagai upaya untuk mengkondisikan kepuasan individu. Dampak penguatan memungkinkan munculnya respon yang dikehendaki. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, pandangan tersebut tercermin pada pendekatan apa? Apakah humanistik, psikodinamika, multibudaya, postmodern, atau behavioristik? Nah, teman-teman, di sini kita coba mencari keywordnya terlebih dahulu. Kita ingat bahwa di sini ada reinforcement atau penguatan. Kemudian di sini terdapat akan memungkinkan munculnya respon gitu ya. Nah, sehingga kita juga harus tahu ya setiap pendekatan ini tuh maknanya apa aja. Tapi sebelum aku jelasin, kita cek terlebih dahulu sebenarnya jawabannya apa sih. Oke, jawabannya adalah behavioristik ya teman-teman. Nah, kalau di sini ya teman-teman, sebentar. Nah, ini saya buatkan semacam rangkuman ya, biar kalian lebih mudah untuk memahami dari setiap pendekatan tersebut. Dimana pendekatan humanistik itu jelas mengatakan bahwa pemecahan masalah itu berpusat pada klien ya, pada konselingnya begitu. Nah, kemudian untuk psikodinamika sendiri itu teori yang berusaha menunjukkan perkembangan dari segi kepribadian atau personality. Nah, unsur-unsur yang diutamakan dalam perkembangan ini atau di teori psikodinamika ini adalah motivasi, emosi, dan juga aspek-aspek internal yang ada dalam diri si konseli begitu ya, atau peserta didik. Nah, tapi kalau di layanan konseling biasanya kita menyebut konseli ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat konseling multibudaya. Di sini merupakan proses interaksi antara konselor dan juga konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, sehingga diperlukan pemahaman terhadap konsep dan juga budaya lain, terutama bagi konselor, agar dapat memberikan bantuan secara efektif sesuai perspektif budaya konseling. Jadi kalau multibudaya jelas kita harus interaksinya tuh menyesuaikan gitu ya dengan konseli kita, dia perspektif budayanya seperti apa. Kemudian ada postmodern. Nah, di sini pendekatan atau terapi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konteks di mana konseli dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Jadi lebih ke kebiasaan-kebiasaannya si konseli gitu atau habit gitu ya.
Nah, ini merupakan penjelasan dari multiple choice tadi, sehingga kita kalau udah reinforcement, ada stimulus, ada respon, itu biasanya memang kita menggunakan pendekatan behavioristik ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal kedua di sini, dalam proses konseling, guru BK atau konselor memprioritaskan hasil-hasil assessment baik tes maupun non-tes dalam pengambilan keputusan. Pendekatan-pendekatan konseling yang relevan, nah ini yang relevan, keywordnya di sini adalah assessment, relevan dengan assessment baik tes maupun non-tes itu apa untuk pengambilan keputusan. Nah, ketika kita menangani si konseli saat akan melakukan konseling individual misalnya. Nah, di sini terdapat threat and factor, di mana identifikasi masalah, analisis, sintesis, dikelompokkan di diagnosis, prognosis, dan juga ada treatment. Kemudian berpusat pada solusi atau yang biasa disebut dengan SFBC. Nah, atau SFBT juga sama aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya naratif. Naratif biasanya berupa deskripsi atau sebuah cerita tapi berdasarkan dengan pengalamannya. Nah, sedangkan integratif di sini lebih ke menggabungkan pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Dan E di sini eksistensial, berarti pendekatan ini mengutamakan suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Di sini sudah saya berikan penjelasan per ini ya, opsinya sudah ada, dan kita keywordnya adalah assessment baik tes maupun non-tes. Oke, jawabannya adalah A, threat and factor. Karena apa? Assessment tes maupun non-tes kita perlu adanya identifikasi masalah terlebih dahulu kan. Nah, setelah diidentifikasi masalah, kita harus menganalisis. Setelah analisis, kita harus sintesis, dikelompokkan terlebih dahulu, baru sampai kita diagnosis, prognosis, akhirnya kita akan memberikan treatment atau pengambilan keputusan. Ini mau di treatment pendekatan konselingnya itu menggunakan apa ya, gitu kan. Oke, gitu ya teman-teman, ini perlu di garis bawahi. Jadi kalau threat and factor itu seperti apa, kemudian berpusat pada solusi, ini biasanya kalau SFBC itu akan cenderung fokus banget kepada masalah, tidak peduli bagaimana masa lalu. Jadi langsung dia fokusnya ke solusi gitu. Memang cepat, dia singkat gitu. Ya, lanjut aja. Selanjutnya soal nomor 3, pendekatan psikologis dalam kesehatan mental yang menganggap bahwa gangguan emosi dan perilaku individu dipicu oleh cara berpikir terhadap diri dan lingkungan merupakan pandangan pendekatan dari teori. Nah, apakah A, behavioristik, ataukah B, kognitif, ataukah C, humanistik, atau D, afektif? Nah, afektif di sini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Atau E, eklektik. Nah, kalau eklektik di sini pendekatan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode dan teori dengan tujuan untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi konseling. Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan. Kemudian untuk behavioristik tadi sudah diingat ya teman-teman, bahwa di situ lebih ke tingkah laku, kemudian lebih ke stimulus respon, adanya reinforcement atau penekanan gitu, penguatan. Nah, kalau kognitif lebih kepada ke kognitif sendiri kan berpikir ya teman-teman. Nah, kalau humanistik tadi lebih kepada konselingnya, berpusatnya gitu kan. Nah, ini jawabannya apa teman-teman? Kalau di sini keyword yang saya berikan adalah gangguan emosi dan perilaku individu dipicu oleh cara berpikir. Cara berpikir ya teman-teman. Bedakan antara cara berpikir dan juga perilaku begitu. Nah, jawabannya adalah kognitif, jelas sekali, karena kognitif sendiri di sini berarti adalah cara berpikir begitu. Oke, bagaimana? Oke, kita lanjut ya.
Selanjutnya, di sini ada soal guru BK di sebuah SMA sedang membantu seorang peserta didiknya yang mengalami putus cinta dengan pacarnya. Gejala yang tampak adalah kurang semangat mengikuti pelajaran, menarik diri dari pergaulan atau cenderung menyendiri, serta menghindari interaksi dengan lawan jenis. Berdasarkan gejala yang muncul, maka guru BK sedang menghadapi peserta didik yang mengalami distorsi ya teman-teman, maaf. Nah, di sini distorsi ini merupakan pemutarbalikan suatu fakta, aturan dan sebagainya atau terjadinya penyimpangan. Nah, di sini pada aspek apa? Nah, pada aspek apa? Apakah emosi, berarti perasaan, gejolak rasa ya, perasaan, ataukah kognitif dari segi berpikir, ataukah afeksi juga lebih ke perasaan, ataukah D, lingkungan dari segi faktor lingkungan. Kemudian pada aspek disorientasi. Nah, kalau disorientasi di sini saya jelaskan tentang kondisi mental yang berubah di mana seseorang yang mengalami ini tidak mengetahui waktu atau tempat mereka berada di situ. Nah, bahkan tidak mengenali identitas dirinya sendiri. Ini disorientasi, tidak mengenal begitu ya. Nah, ini gimana? Keywordnya adalah ini. Sudah saya berikan tanda bold gitu ya di tertebal ini. Gejala yang tampak ini menjadikan sebuah keyword untuk kita mengambil kesimpulan ini akan menuju kepada aspek apa. Nah, pada aspek kognitif ya, jadi dari cara berpikirnya. Nah, karena gejala yang muncul ini kurang semangat mengikuti pelajaran, menarik diri gitu kan, serta menghindari interaksi dengan lawan jenis. Pasti kita akan cenderung ini ya, kadang-kadang kenapa nggak A gitu, misalnya emosi atau dari afeksi perasaan. Tapi kan ini diawali pasti dari pola pikir terlebih dahulu si konselingnya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Pendekatan konseling untuk menangani konseling dengan konsep diri buruk adalah, ini keywordnya adalah konsep diri yang buruk teman-teman. Kalau konsep dirinya sudah buruk, kita akan menggunakan pendekatan konseling yang seperti apa? Apakah A di sini person center yang biasanya berpusat pada pribadi si konseli, ataukah di sini B lebih kepada behavior, berarti perilaku yang menyimpang, ataukah REBT ya, rasional emotif behavior therapy, apakah realita, sebuah kenyataan gitu, atau berpusat pada solusi atau SFBC, SFBT. Nah, ini yang mana? Keywordnya adalah konsep diri si konseling itu sudah buruk. Oke. Nah, berarti kita harus berpusat pada si konseli, karena konsep dirinya buruk, kita harus fokus dulu ke konseli gitu ya, person center teman-teman. Nah, oke, atau saya tambahkan untuk person center sendiri di situ memang ini ya, dia tuh memiliki pandangan dasar tentang manusia. Nah, kemudian pada dasarnya manusia itu bersifat positif, makhluk yang optimis, penuh harapan, aktif, bertanggung jawab, memiliki potensi yang kreatif, bebas. Jadi dia itu tidak terikat oleh belenggu pada masa lalu. Nah, orientasinya lebih ke masa yang akan datang dan selalu berusaha untuk melakukan self fulfillment gitu. Jadi kayak memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk bisa beraktualisasi diri. Karena di sini konsep dirinya buruk, maka kita harus membantu untuk bisa si konselor itu mengaktualisasikan dirinya dengan menggunakan pendekatan person center gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini soal berikutnya, seorang guru BK mengaku sangat menguasai pendekatan konseling realita, baik untuk konseling individual maupun kelompok, spesifik yang harus dikuasai. Nah, di sini keywordnya jelas, kita sedang membahas tentang konseling realita. Kalau konseling realita, kita itu spesifikasinya harus menguasai apa sebagai seorang konselor di pendekatan ini, teman-teman.
Apakah A, kita melakukan disputing irrational belief atau mendeteksi pikiran-pikiran irasional counseling yang muncul terkait dengan tanggapan terhadap misalnya ungkap apa saja dengan pertanyaan mengapa gitu, atau kita akan B, lebih kepada menyusun planning, ataukah C, ini miracle question. Oh ya, saya tambahkan kalau miracle question itu kayak misalnya gini. Ini terdapat di pendekatan SFBC teman-teman. Solusi tadi ya, berfokus pada solusi yang cepat, itu ada teknik di mana miracle question itu bertujuan untuk memantapkan kebingungan yang dialami oleh si konseling. Contoh kalimat miracle question misalnya seperti ini. Ada konseling yang merasa dirinya bingung antara ingin mengambil jurusan kedokteran dengan jurusan misalnya biologi murni misalnya. Nah, dia mengalami kebingungan karena orang tuanya sangat menginginkan anaknya ini menjadi seorang dokter. Nah, sementara dalam hati si konseli itu merasa dirinya ingin mengambil di bidang biologi, sehingga dia akan ada kebingungan gitu ya misalnya. Nah, terus akhirnya kita bisa membuatkan miracle question untuk dia. Contohnya, seandainya nanti malam kamu tidur, kemudian kamu bermimpi menemukan sebuah tongkat ajaib dan kamu diberikan kesempatan untuk mewujudkan impian kamu akan meminta untuk menjadi seorang apa? Nah, itu adalah miracle question. Intinya pertanyaan yang sebenarnya lebih ke dream gitu ya, kayak atau mungkin lebih ke keinginan-keinginan gitu untuk miracle question sendiri. Nah, selanjutnya di sini yang D itu unfinished business. Kalau unfinished business ini kemarin juga muncul di soal saya ya, itu memori atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman di masa lalu. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Kalau teknik unfinished business ini, kita itu memang harus mengungkap memori-memori yang berkaitan dengan masa lalu yang tidak ada selesainya gitu, tidak ada ujungnya. Nah, selanjutnya yang E di sini adalah restructuring negatif. Nah, di sini lebih ke mengolah pikiran negatif konseli itu agar sebenarnya tujuannya tidak berpikir negatif gitu, teman-teman. Nah, di sini pendekatan konseling realita yang harus dikuasai apa? Nah, ternyata B ya, menyusun planning. Tadi berarti secara tidak langsung saya sampaikan ya, kalau yang C ini terdapat di pendekatan SFBC, kemudian yang restructuring negatif ini kan sebenarnya semacam pikiran-pikiran negatif, terus irasional, rasional, itu sebenarnya bisa masuk ke REBT ya, Rational Emotive Behavior Therapy. Dispute ini juga irasional juga, lebih ke behavior begitu. Nah, jadi jawabannya B, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, seorang peserta didik pertama mengalami mens. Siswa tersebut takut darah. Konseling yang tepat adalah apakah kita akan menggunakan konseling berpusat pribadi, person center, atau konseling behavior, atau konseling realita, konseling REBT, atau konseling berpusat solusi atau SFBC. Nah, ini yang mana teman-teman? Masih ingat ya tadi penjelasan tentang konseling berpusat pribadi seperti apa, behavior bagaimana, realita, REBT, atau berpusat solusi. Nah, jawabannya adalah D, konseling REBT. Nah, REBT di sini pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional. Jadi membantu mengubah sikap, cara berpikir, persepsi, atau sudut pandang. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Jadi kalau misalnya dia di sini takut darah, ini adalah keywordnya. Gimana caranya? Itu kan irasional. Jadi kita akan bantu dengan reinforcement
penguatan-penguatan ke arah biar dia tuh mikirnya rasional itu gimana gitu. Nah, jadi jawabannya D ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya pelaksanaan konseling dengan mengikuti model counseling threat and factor. Yang tepat adalah apakah meminimalkan penggunaan alat tes kecuali konseling menghendaki, ataukah menggunakan alat tes sebagai metode utama dalam konseling, ataukah alat tes digunakan sesuai konteks problem peserta didik, ataukah alat tes sebagai pendukung menyelesaikan problematika peserta didik, atau E. mengajak konseling untuk memilih tes yang tepat setelah proses konseling. Keywordnya adalah kita ingat kembali dari counseling threat and factor itu bagaimana teman-teman. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi di sini oke, jawabannya adalah D. Alat tes itu sebagai pendukung untuk menyelesaikan problematika peserta didik. Kan nggak mungkin ya teman-teman, kita meminta si konseling untuk memilih tes, itu benar-benar nggak mungkin, nggak boleh ya. Jadi kita yang harusnya lebih tahu alat tes mana yang akan digunakan gitu. Dan memang alat tes itu bertujuan untuk pendukung di mana masalah itu bisa terselesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, Andre mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan serta kurang mampu bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat. Untuk membantu Andre, pendekatan konseling yang tepat adalah apakah person-centered therapy, rational emotive behavior therapy, solution focused brief therapy, reality therapy, atau gestalt therapy, teman-teman. Nah, keywordnya adalah dia, si Andre ini kurang mampu bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat. Dia bisa menentukan memiliki pilihan, tapi kurang bisa untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Nah, ini kita harus membantu apa teman-teman tadi? Dari person center sendiri tadi apa? Perlu diingat ya, person center, saya ulangi lagi. Di sini lebih ke memiliki pandangan dasar tentang manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat positif ya. Dan tidak terikat oleh belenggu masa lalu, dia akan berorientasi pada masa yang akan datang. Jadi dia itu harus bisa beraktualisasi diri. Nah, kemudian untuk REBT sendiri itu adalah pendekatan yang membantu klien untuk mengubah pandangan, keyakinan-keyakinan yang irasional itu nanti bisa menjadi rasional tadi ya, contohnya juga sudah ada. Kemudian SFBC sendiri adalah konseling yang dilakukan singkat dan fokusnya pada solusi, bukan pada masalah yang dialami. Nah, kemudian di sini pendekatan ini menekankan pada asumsi bahwa individu memiliki kekuatan diri. Jadi ada kekuatan dalam diri si individu. Selanjutnya adalah reality therapy. Di sini lebih ke sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai modelnya gitu. Konselor itu lebih ke konfrontasi klien dengan cara yang bisa membantu si klien menghadapi sebuah kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, kemudian untuk terapi Gestalt merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial dan juga humanistik dan fenomenologi, sehingga fokus diri pada pengalaman si klien. Nah, dan juga memadukan dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecahkan pada masa lalu. Nah, ini beberapa penjelasan ya teman-teman, sehingga dengan keyword yang saya ini beri tanda ini, jawabannya adalah D. Reality terapi. Nah, berarti di sini difokuskannya pada tingkah laku yang sekarang. Nah, jadi terapis kita ya, terapis itu nanti berfungsi sebagai seorang guru atau modelnya. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasannya ya, teman-teman. Aku skip aja. Nah, ini sudah aku tuliskan di sini, rangkumkan gitu ya. Kita langsung ke soal berikutnya. Nah, seorang siswa kelas 11 SMA, sebut saja Andi, masih menyimpan rasa kecewa, jengkel, marah, dan juga dendam pada temannya.
yang bernama Randi sewaktu masih kelas 10. Sehingga Andi bersumpah tidak akan memaafkan Randi karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka pendekatan konseling yang relevan adalah apakah terapi realita atau kognitif perilaku, rasional emotif, terapi gestal, atau berfokus solusi, teman-teman. Dari sekian tadi yang sudah saya ulang-ulang ya untuk definisi dari setiap pendekatan ini. Nah, karena di sini keywordnya adalah menyimpan perasaan-perasaan kecewa, jengkel, marah, dan dendam, ini merupakan terapi gestal, di mana terapi gestal itu tadi sudah sebutkan gitu berdasarkan pengalaman si klien. Kan ini ada pengalaman, ada kejadian di masa yang lalu gitu. Dan ditambahkan lagi, dia gestal itu memadukan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Jadi jelas banget. Ini keywordnya ditambahkan selain perasaan kecewa, ternyata memang ada kesalahan yang telah diperbuatnya di kelas 10. Berarti kan udah setahun lewat gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah dampak penguatan memungkinkan munculnya respon yang dikehendaki. Ini termasuk pendekatan apa, teman-teman? Kalau ada penguatan memungkinkan munculnya sebuah respon. Jadi jawabannya adalah D. Yang saya ulang-ulang tadi ya, bahwa behaviorisme merupakan adanya reinforcement, penguatan, penekanan yang akhirnya nanti akan memunculkan stimulus berupa respon gitu kan. Ini berarti behavioristik. Ya, kita lanjut. Dalam proses konseling, guru BK memprioritaskan hasil asesmen tes dan non-tes. Dalam pengambilan keputusan, pendekatannya menggunakan apa, teman-teman? Apakah threat and factor atau naratif, berpusat solusi, integratif, atau eksistensial? Nah, di sini kita lihat saja nanti kemudian penjelasan. Nah, ini jawabannya adalah A. Tadi sebenarnya sudah disinggung di soal sebelumnya ya, yang saat ditanyakan terkait dengan saat kita akan melakukan pengambilan keputusan menggunakan pendekatan apa, itu kita diperlukan yaitu threat and factor, di mana threat and factor itu sangat detail sekali ya, lengkap gitu, dari mulai analisis dari sampai sebelum akhirnya di diagnosisnya itu nanti apa sampai kepada treatmentnya, begitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ya saya tambahkan di sini, bisa disimak ya. Threat and factor merupakan suatu pendekatan yang dapat dideskripsi sebagai corak konseling yang menekankan pada pemahaman diri melalui tes psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan berbagai problem yang dihadapi individu, terutama yang menyangkut pilihan program studi. Atau bidang pekerjaan. Jadi kalau di threat and factor ini rata-rata pasti ada tes gitu. Tesnya ya tes psikologi gitu ya teman-teman. Nah, ini saya ingat kemarin keluar gitu, tapi pertanyaannya sedikit beda. Kalau waktu itu saya ditanyakan dalam soal ini tuh sudah tertulis nama tes-tesnya psikologis, kemudian jawabannya apa gitu. Jadi saya waktu itu juga memilihnya di threat and factor ini. Oke. Nah, soal berikutnya, penguatan mempunyai peran penting dalam proses belajar sekaligus sebagai upaya untuk mengkondisikan kepuasan individu. Dalam penguatan memungkinkan munculnya respon yang dikehendaki. Dalam perspektif BK, pandangan tersebut tercermin pada pendekatan apa, teman-teman? Masih ingat apakah humanistik, psikodinamika, multibudaya, postmodern, atau behavior? Nah, di sini akan saya tambahkan kalau tadi humanistik berpusat pada masalah pada si klien gitu. Kemudian kalau psikodinamika sendiri itu teori yang berusaha untuk menunjukkan perkembangan kepribadian, nah terutama di motivasi emosi dan juga aspek-aspek internal yang ada pada diri si klien gitu.
Kemudian kalau multi budaya tadi antar budaya. Postmodern, nah kalau postmodern di sini pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konteks di mana konseli dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Nah kalau behavior sudah kita ulang berkali-kali tadi ya, adanya sebuah penguatan, kemudian ya lebih ke perilaku juga sebenarnya ya. Kemudian respon, nah untuk menstipulasi sebuah respon. Nah sehingga jawabannya jelas, behavioristik, karena ini keywordnya adalah penguatan atau nanti kalau misalnya lebih ke soalnya adalah reinforcement gitu ya teman-teman, sama aja sama penguatan plus sama ini munculnya respon, ada stimulus, ada respon, ada penguatan. Nah itu jawabannya behavioristik. Oke, kita lanjut. Gangguan emosi dan perilaku dipicu cara pikir terhadap diri dan juga lingkungan. Merupakan pandangan dengan pendekatan A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Afektif, E. Eklektif. Nah, ini berarti keywordnya adalah dia ada gangguan yang penyebabnya itu dari segi cara berpikirnya terhadap apa? Terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungannya. Sehingga kita akan menggunakan pendekatan apa teman-teman? Pendekatan B ya, kognitif, karena keywordnya ini cara berpikir. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kognitif itu berarti lebih ke cara berpikirnya teman-teman. Pada awal pertemuan bimbingan kelompok, yang penting terciptanya suasana yang hangat, ada kemauan anggota untuk saling terbuka. Oleh karena itu, akan lebih tepat kalau konselor menggunakan teknik apakah A. Self-disclosure, ataukah B. Confrontation, ataukah C. Self-management, atau D. Advice, atau E. Ice-breaking. Kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya adalah suasana yang hangat, ada kemauan anggota untuk saling terbuka. Berarti kita harus gimana nih teknik yang kita lakukan agar mereka pas sesi bimbingan kelompok itu suasananya nyaman. Jelas kita harus melakukan ice breaking terlebih dahulu ya tentunya, biar nggak tegang gitu, biar dia relax dulu, baru kita akan mulai. Dan biasanya keakraban juga ya antar kelompok itu akan berpengaruh dari segi nanti suasana itu akan cair, akan enjoy gitu untuk anak-anak. Nah oke teman-teman, itu tadi beberapa soal yang aku share, lebih fokus hari ini tadi ya, itu lebih ke pendekatan-pendekatan dalam konseling, karena aku yakin keluar, karena memang beberapa soal itu tadi keluar juga pas tes tahun lalu. Dan masih banyak banget soal-soal yang lainnya yang belum aku share teman-teman. Jadi tetap silakan teman-teman subscribe dulu ya channel YouTube aku, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu dapat notif nih kalau misalnya aku share soal UP lagi gitu. Nah, biar kalian bisa sukses di uji pengetahuan tahun ini ya, 2022. Oke, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. Oh ya, teman-teman, untuk teman-teman yang mau diskusi juga boleh banget ya, follow me on Instagram atau Facebook, TikTok, silakan langsung aja nge-DM, aku bakal bales ya. Jangan lupa follow. Oke, sukses buat teman-teman semuanya para pejuang PPG tahun 2022. Aku doain semoga sukses dan tetap semangat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.